Assalamualaikum pemirsa. Seorang wanita Oten sedang berdiskusi dengan Ustadz Yusuf dan mengklaim bahwa hari Sabat adalah hari sucinya umat Kristen. Dia beranggapan zaman dulu Yesus pergi ke gereja pada hari Sabat. Ustadz Yusuf pun membantah pendapat dari wanita tersebut. Wanita itu pun bersikukuh dengan pendapatnya. Perdebatan sengit pun terjadi di antara keduanya. Selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Sahabat, Jumat itu hari persiapan. Itu yang kebiasaan dari dahulu. Sekali lagi. Yang dikuduskan hari Sabat betul untuk Yahudi. Udah? Dan umat Islam pun mengakui Yahudi punya syariat sendiri. Dan umat Islam mempunyai syariat sendiri. Aturan sendiri gitu. Itu ada di dalam Quran. Surah Al-Maidah ayat 48. Nih, saya bukakan. Likullin ja'alna. Nih, bentar ya. Nanti kalau saya cuma baca, teman-teman dibilang gak ada data. Susah memang ya sama kawan-kawan Kristen nih. Nih. Lihat, ya. Nih, ya. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya. Sahabat, kami benarkan. Ya. Oke? Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat, nih perhatikan. Di antara kamu, kami berikan aturan dari jalan yang terang. Makanya umat Yahudi, ya sahabat aturan mereka. Dan kami akui, ya hari Sabat itu adalah hari kudus untuk Yahudi. Oke? Sekarang saya mau tanya sama ibu. Hari Minggu itu mana dasarnya? Mana perintah Yesus ke gereja hari Minggu? Pak Ustadz, ada dua loh. Markus 15. Nanti kita kupas bagaimana. Buka. Apakah itu Mana perintah Yahudi? Yesus? Mana perintah Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Di hari Minggu nggak ada. Ke sinagog Yesus. Ya, terus? Ke sinagog. Terus ngapain ke gereja teman-teman Kristen hari Minggu? Ada tertulis. Kang, Ustadz, kalau nggak ada perintahnya ngapain coba dikerjain? Hari Minggu tidak ada dalilnya dan tidak ada dalilnya. Jadi dikatakan dasarnya orang Kristen ke gereja gini, 2-3 orang kamu berkumpul, aku ada, kata Tuhan. Jadi 2-3 orang itu dibuatlah satu gedung, dibuatlah gereja. Itu Gitu. dasarnya. Kalau orang ngumpul di mall gimana? Ngumpul di mall? Lebih dari 2-3 orang ngumpul di mall itu. Jadi bisa mall itu disebut gereja. Itu kan, Pak Ustadz, di mall juga ada disebut gereja kan? Maksudnya bukan di mall belanja ada shopping kan nggak di situ kan nggak apa namanya? Tidak beribadah namanya itu. Eklesia ya agak atau gereja. 2-3 orang kamu membahas aku, membicarakan aku, artinya beribadah, membuat suatu ritual, membicarakan Tuhan, aku ada di situ. Itu di mana? Di mana? Tuhan Yesus. Saya mau tahu ayatnya. Saya mau tahu ayatnya. Di mana tertulis? Ntar aku cari. Sambil bicara, aku cari. Bentar ya. Nggak ada ya, kalau cuma bicara, ngegibah, ngegosip, kagak usah di gereja ya, kagak usah. Tetangga pun banyak yang gibah. Kan kayak gitu. Atau orang ngumpul-ngumpul di halte tuh, lalu mereka gibahin Tuhan. Apa coba? Bisa disebut gereja itu halte. Tuhan Pak Ustadz. 2-3 orang kamu berkumpul. Di mana itu? Tunggu ya. Aku pernah baca. Makanya mana dasarnya?
kalaunya mendirikan jemaat pertama, ya disinilah di Batu Karang ini disebut eklesia, saya tahu. Sekarang kalau disuruh ngumpul lalu gibah-gibahin Tuhan di gereja, itu mana dalilnya? Ngarang kau, Bu. Masa nasibnya? Dana dia. Aku lagi di sini. Aduh, mana ya? Bentar, Pak Ustaz. Ini nih TikTok saya bisa jadi gereja nanti Ibu sebut. Ada 5.600 orang yang ngomongin Tuhan. Kemarin saya udah disebut Kristen. Tuhan Yusuf PI. Hari ini Komal Gereja Yusuf PI jadinya. Kayak gitu. Lama-lama teman-teman saya ini dicomot oleh kawan-kawan Kristen semua jadinya. Jadi ke agak Kristen-Kristen gitu. Ya. Udah dapat Pak Ustaz. Udah dapat. Nih ya. Gimana? Matius 18 ayat 20 Pak Ustaz. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuh. Wah, itu bukan gereja. Kalau kayak gitu nggak ada aturan tempatnya di gereja, di jalan pun bisa, di halte bisa, di mall bisa. Karena nggak ada disebutkan tempat di situ. Mungkin. Nggak mungkin. Bisa aja orang ngumpul di pos kamling waktu ronda lalu gibahin Yesus, mereka bisa. Ngapa? Ya, itu udah kebiasaan Yesus sering ke sinagog. Nah, sama dengan yang mana aja boleh gereja, memang boleh, di mana aja boleh. Yang penting dikatakan Iya. Di sini tadi dikatakan 2-3 orang. Kalau Kamu berkumpul. nggak ada di situ, di situ dasarnya berkumpul di gereja, nggak ada seperti yang ibu katakan. Ngaco. Dikatakan sini, bersemangatlah, berkumpullah, hai bangsa yang acu tak acu. Itu orang tak acu berkumpul. Nah, siapa itu bang? Siapa itu bangsa yang berkumpul acu tak acu? Itu akan dimusnahkan Tuhan. Tuh di tempat saya ada yang nanya tuh. Biasanya kan kalau kita lihat WC umum tuh lebih 2-3 juga orangnya. Dan Gimana tuh Bu? bilang membahas aku gimana sih? Membuat kebaktian. Ya iya. Membuat Kalau perkumpulan mereka yang lagi sama. ngomong-ngomong Jadi harus ngomong-ngomong Yesus sambil pipis kan 2-3 orang. Hari Sabat itu adalah sakral Pak Ustaz. Hari Sabat itu adalah sakral. Itu tadi. Ke Sabat Itu lagi dulu. yang saya tanya masalah gereja. Malah ke Sabat lagi. Kalau Sabat udah saya paham Sabat. Iya, jadi di hari Sabat lah kita ke gereja. Disitulah berkumpul, itu maksudnya. Oh, jadi ibu Ya. ibu saat ini ke gereja hari Sabat gitu. Iya, ada tertulis. Janganlah membawa barang mamon keluar dari hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Tuh, kalau nenek moyang berarti kita juga, bukan hanya untuk Israel, bukan untuk Yahudi. Kalau Sabat itu untuk Yahudi. Kalau ibu umat apa ibu ini? Bani apa? Ibu Bani Asia, bukan Bani Israel. Seperti yang telah kuperintahkan kepada Ya nenek iya, moyangmu. saya tahu. Saya tahu ajaran dari Yahudi menguduskan Sabat, saya tahu. Lalu ibu ikut-ikutan Sabat, ibu siapa? Yahudi bukan? Hah? Emang ibu Yahudi? Ibu ini Bani Asia, Bani Batak, bukan Bani Israel. Jadi kalau dikatakan Pak Ustadz, aku datang nih di Matius 5 ayat 18. Apakah ini bukan semua orang nih ya? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat. Semua sebelum terjadi hukum Taurat. Yang keempat adalah ingat dan kuduskan hari Sabat.
Berarti bukan untuk Ya, betul. Yahudi aja. Bu, baca dulu. Bu, ajaran Yesus tuh untuk siapa? Coba Ibu baca dulu Matius 10 nomor 5 sampai 6. Jangan sudah Bani Asia, jangan juga Bu jadi Bani Asbun gitu. Pak Ustadz, ini berulang-ulang ini. Pak Ustadz, berulang-ulang. Dibilang host tanya balik sama dia di mana juga sholat pakai toa dari Tuhan mereka tuh. Gimana tuh Pak Ustadz? Coba dijawab. Ini dari Sholat namanya pakai toa. nggak tahu. Ya udah. Ya udah nanti saya jawab. Nanti saya jawab Ibu. Dalilnya katanya. Ya, nanti saya jawab gampang itu. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu yang tadi belum ada jawabannya. Saya akan jawab habis itu. Ya. Artinya kalau dikatakan datang lagi Tuhan nanti Bo, apa? salah. Coba Anda buka dulu Matius 10 nomor 5 sampai 6 tadi. Nanti jawab ya Pak Ustadz. Betul ya? Ya iya, saya jawab. Coba teman-teman. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Oke. Matius 10, Edis undang. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Oke. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gini Pak Ustadz. Gini ya. Hanya untuk Israel, ayo. Dia mengutus ke-12 muridnya, lalu dia kasih pesan ajaranku hanya untuk Israel. Jadi ya ketika dia mengatakan Taurat itu untuk siapa? Untuk Israel, untuk Yahudi. Lah Ibu ikut-ikutan sahabat ya. Ikut-ikutan sahabat, Ibu itu ngikut siapa? Kau Yahudi bukan? Oh bisa begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nyasar? Bang Dalbo nyasar. Lanjut aja. Iya. Ibu itu orang Bo. Anda itu Bani Asia, bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Lalu kau ikut sahabat, ngapain? Yesus mengajarkan sahabat itu, Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Batak kayak kau Bani Asia.